Kerja paksa di era penjajahan Jepang, yang biasa disebut dengan Romusa, adalah termasuk dua tangan kebijakan Presiden Soekarno. Para pekerja tersebut dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatannya dengan Kaisar Jepang, Tenno Heika, untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang menyerbu atau melakukan penyerangan ke Asia Tenggara dan membom pelabuhan Pearl Harbor, Amerika Serikat, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah 5 jam penyerangan atas Pearl Harbor tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerda van Starkenborst-Terhouw menyatakan perang terhadap Jepang. 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat dan menyerang Tarakan, Kalimantan Timur, dan membuat komandan Belanda menyerah pada esok harinya. (24 Januari 1942), penyerangan dilakukan di Balikpapan, yang merupakan sumber minyak kedua, jatuh ke tangan tentara Jepang. (29 Januari 1942), penyerangan di Pontianak dan berhasil diduduki oleh Jepang. 3 Februari 1942, penyerangan ke Samarinda dan berhasil diduduki oleh Jepang. 5 Februari 1942, selanjutnya, setelah sampainya di Kota Bangun, tentara Jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II, yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda atau KNIL. 10 Februari 1942, dengan berhasil direbutnya lapangan terbang itu, maka dengan mudah pula Banjarmasin diduduki oleh tentara Jepang. Pendaratan pasukan Jepang di pantai Timur Tarakan tahun 1942. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Tetapi, rakyat Indonesia mengira bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan dengan cara mengusir Belanda yang dibantu oleh Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang memulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Setelah Jepang merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa tersebut, dan Jepang meyakinkan rakyat Indonesia bahwasanya mereka ingin menyelamatkan rakyat Indonesia dari Belanda. Kemudian, Jepang berlanjut melakukan perlawanan terhadap Belanda ke Bandung. Pada 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Pada tanggal 5 Maret 1942,
tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari ke arah utara. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Apa maksud kedatangan kalian kemari? Maksud kami, serahkan wilayah Jawa dan sekitarnya. Kami akan menyerahkan wilayah tersebut dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Kalian harus memberikan kami 5.000 pasukan Jepang. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja membangun jalan dan menjadi penambang. Jepang telah membantu kita dan memerdekakan kita. Mari kita bantu Jepang. Setelah mendengarkan pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, bekerja paksa, membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan Jepang ini bahkan lebih kejam daripada Belanda. Kerja! Kerja, Glenn! Kerja! Kerja! Ini tuan makanannya. Wih! Makanan apa ini? Begitulah kekejaman para tentara Jepang menyiksa para Romusa seperti binatang hingga mati, dan kesalahan Soekarno yang turut menjerumuskan rakyat menjadi Romusa. Soekarno sangat menyesal karena kesalahan tersebut, dan penyesalan tersebut dibawa hingga ia meninggal. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua dan memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Para golongan tua tidak mau mempercepat proklamasi kemerdekaan kita. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno? Baiklah, ayo kita laksanakan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Sebenarnya apa maksud dan tujuan kalian kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hah? Bung Karno? Hatta? Ternyata kau di sini juga? Iya, mereka membawa saya kemari, Bung. Ya, kamu benar kata. Soekardi, apa maksud dari semua ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Mengapa kamu begitu yakin? Kita akan merdeka. Saya tidak setuju itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan ini terjadi dengan jerih payah kami sendiri.
Benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita dibentuk oleh Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Setelah dari penculikan Soekarno-Hatta yang membawa mereka ke Rengas Dengklok, 17 Agustus 1945, di dalam rumah Laksamana Meida berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah dirumuskannya naskah proklamasi, Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggasan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Mulai. Satu, dua, tiga. Kerja! 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 Jepang telah mengusir Tunggu janji dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Ulang-ulang! Mulai. Ini Tuhan. Kita memproklamasikan kebangsaan.